saya diundang bukan sebagai pembicara, tapi sebagai pewawancara ya di channelnya Mbak Laura dan di akun Instagramnya Laura Irawati. Oke, nah ya kita mau bincang-bincang pagi nih abis goes ya. Kemudian kita ada di Minggu pagi. Ya, ada di rooftopnya Cafe and Resto Cilamaya di Jalan Purubaya, Kelurahan Bendungan. Keren banget loh ini tempatnya, makasih ya diajak ke sini ya Bu. Ini baru kemarin diresmikan Pak Wali Kota ya? Betul. Dan tempatnya keren banget di rooftopnya dan kelihatan Cilegon. Cilegon. Kelihatan Cilegonnya. Itu ada Masjid Agung ya? Kelihatan Masjid Agung. Ini kita sekaligus sauna. Sauna karena sampai jam 10. Sampai jam 10 masih bagus ya Bu? Iya, masih bagus. Oke, ya. Kita mau bincang-bincang santai nih dengan konsultan UMKM di Kota Cilegon yang sudah ternama, sudah menjadi pembicara. Sebentar, kalau nggak bernama saya nggak lulus aja Mbak. Nggak dapat kakak Jadi Pak. pembicara bukan hanya di tingkat Kota Cilegon, tapi tingkat provinsi bahkan nasional. Wah, luar biasa ya. Namanya sudah beredar di mana-mana dan kalau tidak kenal itu kayaknya belum punya media sosial berarti ya. Oke ya. Kemarin nih Laura ya. Yes. Pak Wali Kota sambutan ketika grand opening Cafe and Resto Cilamaya ini menyatakan bahwa akan membawa produk UMKM di gerai Alfamart, Indomaret dan minimarket lainnya. Bahkan selain itu diharapkan kafe-kafe seperti ini nih ada pojok UMKM-nya, dan kemudian di Pemkot juga diharapkan nanti snack rapatnya itu dari produk UMKM dan kemasannya sudah menarik, termasuk air mineralnya pun akan di branding Cilegon ya. Wah, luar biasa ya. Ini akan membawa nama Cilegon, diharapkan akan membawa nama Cilegon, produk UMKM Cilegon ini ke tingkat nasional bahkan internasional. Nah, menurut nih Direktur Utama Piuku Banten ini bagaimana? Banyak ya pertanyaan. Banyak pertanyaannya. Tapi tadi gini, memang mungkin sahabat-sahabat, kenapa kok nggak sendiri aja yang bicara, kok ada moderator cantik sebelah saya. Di sebelah saya ini sebenarnya kalau tadi beliau mengendorse saya ini sangat bahagia, bangga di sebelah beliau karena beliau ini adalah perintis kampung wisata Bendungan ya. UMKM yang menjadi sorotan nasional. Wow, Mbak makannya di sini Mbak. Hari ini nih beliau ini adalah mama coach ya, Herbalis, coba beliau berani makan sarapan. Saya sebenarnya pesen kita hari ini sarapan. Ibu pesen apa Bu? Coba Bu. Ini sebenarnya makan siang karena saya sudah sarapan Saya istimewa di rumah. Saya tom yum. Jadi saya hari ini pengen hidup sehat. Tapi ternyata seafood ya Bu. Oke, terima kasih. Mbak ada kopi nggak sih Mbak? Ada Kopi apa? Kopi susu. Ice coffee latte ada? Ada Ice coffee latte. kopi latte ya. Ice ya? Thank you. Oke, tadi intermezzo dulu ya, karena kita ini hari Minggu ya, kita diskusi yang agak berat tapi dengan cara yang santai. Betul. Tadi saya bilang bahwa kenapa saya bahagia menjadi sahabatnya Mama Coach Mbak Nurul Panengah ini karena kami mengkolaborasikan di Piuku Pentahealth itu adalah ada 5 unsur. Ada akademisi, ada pemerintah terutama yang memiliki regulasi, kemudian ada akademisi yang memang meneliti gitu kan, dan dengan data, dengan teritori yang memang dipelajari di universitas. Kemudian ada juga industri yang ada terutama di Banten, terus Cilegon ya yang menjadi kota industri. Kemudian yang terakhir adalah komunitas, dan terakhir juga ada media. Kita nggak akan bisa jadi sesuatu kalau nggak ada sahabat-sahabat media. Yang kadang-kadang saya bully juga teman-teman media, karena ada yang bikin kesel gitu ya, teman media saya ini tapi orangnya pintar dan sangat kreatif. Jadi kembali lagi kepada yang agak serius tentang program Pak Heldi tadi, bahwa saat beliau di sini kemarin ya menyampaikan ada beberapa rencana gebrakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan UMKM. Bapak Hampura, program tersebut sebenarnya sudah dicanangkan sejak 5 tahun yang lalu saat Piuku didirikan di bawah binaan Pemkot Kota Cilegon itu 2016. Sama dan saya sangat bahagia saat Pak Wali Kota kita adalah seorang entrepreneur. Beliau sangat mengerti bagaimana untuk memetakan kebutuhan daripada UMKM. Ujungnya adalah bagaimana pemasaran yang baik, ya kan? Pemasaran yang baik di mana tadi memang harus ada kebijakan. Baik lagi pada 5 tahun yang lalu saat Piuku, Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM dibentuk, Mbak.
itu adalah bagaimana ada sebuah rumah yang menjadi tadi gabungan, dulu masih triple helix, masih akademisi, industri, dan komunitas. Masih 3 yang kita libatkan di situ, dan isinya ada Profesor Mutia, sahabat kita, Prof. Terima kasih. Yang sekarang sedang berada di pantai. Di pantai bersama Pak Profesor TP. Senang loh jadi beliau itu ya. Senin sampai Jumat serius, Sabtu Minggunya pacaran. Gitu. Bahagia banget. Nah, kembali lagi ke tadi. Karena kita nggak serius Mbak, jadi kita agak santai. Jadi dalam triple helix ini diharapkan dari mulai pembinaan UMKM-nya, pembinaan tadi mentalitasnya juga, bagaimana memotivasi mereka untuk tetap bertahan dengan produknya. Karena kadang-kadang UMKM kita suka tergoda. Misalnya punya produk hari ini Jepang, besoknya yang lagi viral apa? Beda lagi. Jadi saat kemudian kita promosi, nggak fokus pada satu produk. Jadi pada saat kita promosikan dengan maksimal, tiba-tiba Bu kita udah nggak jualan, kita jualan ini sekarang. Itu kan bikin repot. Jadi kita memulai bagaimana kita di inkubator wirausaha waktu itu dengan Profesor Mote, dengan salah satu pendiri, ada 3 pendiri dari PIUKU waktu itu, ada Bapak TB Iman Aryadi, beliau waktu itu wali kota Cilegon, ada Bapak TB Dikri Mula Wardana, ya sekarang Pak Asda, dan ada satu lagi Pak Dr. Fauzi Sanusi. Beliau bertiga lah yang mengolah, kemudian saya dinikahkan dengan Profesor Mutia dengan Ibu Nurul waktu itu, Bu Nurul Umi waktu itu. Saat ini beliau sedang S3 di Bogor. Semoga segera kembali ya Bu Nurul. Dan itu kami kemudian mengolah bagaimana kami membentuk tim yang berisi tadi triple helix, ada dari industri, akademisi, dan ada dari komunitas. Nah itu Pak Wali, kenapa saya sampaikan bahwa program yang Bapak sampaikan ini sudah pernah kami coba dorong gitu kan, melalui PIUKU, dan bahkan sudah di ACC oleh retail yang Bapak sebutkan. Itu kita boleh nyebut nggak sih namanya? Boleh, tadi sudah. Jadi ada Alfamart, Indomaret, dan minimarket lainnya. Itu karena dia tadi Pak, kebetulan kalau orang bisnis ini kelebihannya adalah melobi dan menjadi networking. Kami sudah sampai ke bagian distributor untuk di provinsi. Kendalanya? Dan itu sangat welcome sekali mereka menerima kita. Tentu saja dengan beberapa kriteria seperti ada PIRT, halal, kemudian kemasannya juga menarik, dan itu menurut kami bisa kami kejar waktu itu melalui klinik UMKM itu isinya adalah branding, kemudian packaging, membantu juga ya proses packaging dan packagingnya, dan juga Profesor Motek itu menganalisa bagaimana produk tersebut sehingga bisa tahan lama dan segala macam. Dari sisi pangan, dari sisi pangannya sudah sangat bagus Pak. Nah ternyata ada kriteria di mana minimal untuk bisa masuk ke retail itu adalah 1000 pieces per produk. Lalu tentu kemudian kita bicara modal ya, UKM kita masih terbatas satu dengan modal. produk 1000 pieces, misalnya Gipang nih. Dia harus 1000 masuk dulu ke gudang pusat di Serang. Baru nanti oleh Serang didistribusikan ke Indomaret yang ada se-provinsi Banten. Jadi nggak bisa misalnya Bapak nanti meminta hanya per area Cilegon, per area tidak bisa, harus masuk ke gudang karena mereka memang sistemnya, mereka ada sistem ya, sistem memang tidak bisa didobrak. Tapi mungkin semoga Pak Wali punya gebrakan baru di mana cukup Cilegon gitu kan, artinya Cilegon tapi memang 1000 pieces karena itu standarisasi dari mereka. Itu pertama. Yang kedua tadi masalah pembayaran ini adalah sebulan. Nah ini seringkali memang dihadapi UMKM ini masih belum bisa survive untuk bisa menaruh modalnya 1000 pieces baru dibayar sebulan kemudian. Itu pun kalau laku. Kalau enggak mundur lagi gitu kan. Mundur lagi. Tidak dikembalikan. Dikembalikan kalau expired. Nah, jadi itu tantangannya Pak Wali. Saya sangat setuju dan sangat bahagia saat kemudian Pak Wali memunculkan ini kembali menjadi sebuah program yang akan digerakkan di kebijakan Pak Wali Kota saat ini. Tapi memang tadi kendalanya adalah permodalan dan juga bagaimana ketahanan daripada UMKM untuk bisa membuat produk ini bisa diproduksi, gitu Pak. Jadi banyak kendala dan tadi saya sampaikan tidak bisa Pemkot sendiri, harus dengan tadi pentahelix kalau menurut kami. Dan komunitas yang bergerak di bidang UMKM dan advokasi, artinya dari komunitas memberikan masukan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwa kendalanya adalah ini gitu.
permodalan. Oke, berarti akan dibentuk misalnya di seleksi nih, kita untuk percontohan dulu misalnya 50 UMKM gitu Iya, kan. 50. Dengan misalnya karena yang sedang mesra dengan Pemkot Cilegon adalah BJB gitu ya. Jadi BJB memfasilitasi permodalan misalnya dengan bunga rendah gitu ya, khusus untuk produk yang akan dimasukkan di Indomaret, Alfamart ya. Hanya produk itu, tidak boleh yang lain. Jadi misalnya BJB memberikan modal 20 juta untuk per UKM untuk produksi produk yang akan dimasukkan ke retail modern gitu. Tidak boleh untuk produksi lain. Jadi fokus ke situ. Kemudian apalagi tadi advokasi dari kita meminta kepada pemerintah Kota Cilegon dilindungi dengan kebijakannya apa tadi? Tidak perlu Banten, mungkin di Cilegon mungkin bisa nggak 1000 pieces ya. bisa nggak 1000 pieces dan mungkin ring 1. Ring Misalnya 1. gini, bendungan ada berapa nih alfanya? Ring satunya lah yang, jadi mungkin tidak harus 1000, mungkin cukup misalnya 100 pieces sebulan. Kalau ternyata bagus kemudian dinaikkan seperti ini itu. hanya UMKM pilihan yang mungkin Sudah produknya sudah jadi. Yes. Punya PRD, Ya. Halal, dan dia siap produksi banyak. kita produksi banyak. Dan konsistensi daripada kualitas produknya. Ya. Karena banyak juga UKM misalnya gini, hari ini enak gitu kan, besoknya Bisa berubah rasa. berubah rasa. Tergantung mood. Saya pernah bahkan Iya. membawa sebuah produk UMKM yang sangat bagus, sangat viral. Apa itu? Saya nggak bisa sebut. Oke. Kemudian saya bawa ke acara Jakarta, pertemuan para istri duta besar yang ada di Indonesia, negara-negara. Itu momen berharga banget Berharga ya. banget, kita berharap bisa diekspor nanti ke sana. Iya. Ternyata Saya bikin tester dong, saya bukan untuk tester dong di acara tersebut. Ternyata pahit. Langsung saya pelan-pelan, maaf saya terbawa. Itu adalah sebuah UKM yang sudah punya. itu harus menjaga kualitas ya. Ya, jadi apa namanya, Selain quality kualitas juga quality produknya harus juga terjaga. Ini yang memang menjadi kendala. PR besar banget ya. PR buat, besar, Pemkot. Tapi tadi di kita ini di Kota Cilegon memang sebenarnya potensinya luar biasa. Iya. UKM-nya sudah bagus-bagus, tinggal dibina. Kemudian dengan program Pentahelik tadi Iya. Pak Wali Kota gitu kan, Yes. tidak bisa memang ini program saya loh, program pemerintah Kota Cilegon tidak bisa Pak. Itu kendala kita saya lihat yang selama ini akhirnya kita programnya spot gitu loh Mbak. Iya. Artinya Masing-masing ya. masing-masing dan sayangnya pesertanya itu aja. Ya, betul. Padahal saya sering protes ya sama UKM, kok saya nggak pernah diundang gitu, kok saya nggak pernah, kan bukan kita, artinya kan hanya datang sebagai narasumber, ininya adalah pemerintah. Padahal sebenarnya kalau kita memberitahukan juga komunitas kan banyak nih, tidak hanya PIUKU ya, Iya, banyak ada juga. IWAPI, ada HIPI, ada IPMI, ada TDA ya, TDA ya, ibu TDA ya, TDA. Saya tidak di mana-mana. ya di mana-mana ada dan insya Allah bisa menjadi manfaat ya. Iya. Nah itu artinya memang jadi PR besar Kolaborasi. ini visi misinya bagus ya, mempromosikan ya, tapi ternyata memang kalau dilihat dari 5 tahun yang lalu sebelumnya kita pernah coba ini gitu pernah ya. coba, kendalanya luar biasa ya, dan semoga Bapak Wali bisa mengatasi kendala-kendala itu Iya. ya. Karena kalau tidak salah waktu itu kami bahkan sempat hampir bekerja sama dengan K3LH yang melakukan SPL untuk Indomaret, bahwa mereka tidak dibolehkan mengeluarkan izin SPL itu kalau belum ada komitmen dengan UKM akan ada pasang produk di situ. Tapi kemudian terbentur tadi dengan peraturan di tingkat provinsinya harus minimal segitu. Menurut Mbak Laura, adakah UMKM yang siap untuk itu? Banyak. UKM kita udah hebat-hebat kok Pak Wali ya, artinya sudah bagus, hanya tadi perlu memang diberikan, tapi di COVID ini utamanya adalah pemasaran Mbak Nurul. Pemasaran yang memang terkendala, bener-bener UKM itu butuh bantuan support daripada pemerintah. Tapi kemudian ada tambahan lagi, permodalan. Dimana dengan COVID ini, dengan tabungan yang sudah mulai menipis, bahkan mungkin sudah tidak ada, tabungan dari laba produksinya sudah dipakai untuk kehidupan sehari-hari, itu harus tetap disupport. Jadi kalau menurut saya memang agak berat saat ini kalau UMKM diminta siap untuk mengisi di Mungkin dengan program KCS 25 juta bunga dan pinjaman nol itu memungkinkan nggak? bisa jadi. Nah itu Bapak, artinya KCS ini kan memang menjadi sebuah hal yang viral juga ya, Iya. artinya. Tapi memang ini menjadi PR bersama, di mana sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM ini adalah permodalan
minimal pun kalau mau saat ini belum bisa untuk hibah, bisa untuk permodalan dengan tanpa bunga. Nah ini saya pikir BJB sangat siap. Kebetulan kepala cabangnya sahabat saya dan beliau sangat concern sekali kepada UMKM. Saya yakin beliau punya sebuah kepedulian bagaimana membantu UMKM kita, terutama di Cilegon yang memang harus kita bantu permodalannya dan kemudian pemasarannya. Tapi sekali lagi Mbak, tetap harus ada pendampingan. Karena terkadang ya betul, tadi untuk menjaga kualitas dan juga misalnya kan tadi kita bicara modal ya. Modal 20 juta nih, mungkin saya yakin Pak Wali sangat juga concern. Saya 25 juta dipinjamkan pada UMKM, kemudian dipakai untuk modal. Nah ini juga harus didampingi. Jangan sampai 25 jutanya untuk beli pulsa untuk beli yang lain-lain, karena memang sekarang kebutuhan rumah tangga tabungan-tabungan, manajemen keuangannya juga. Ya, sekarang ini memang terus terang klien saya juga bisa dicurhatin. Uang tabungan daripada laba usaha itu sudah terpakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sudah memang harus pemerintah turun tangan dengan cepat gitu, Mbak. Dan saya sangat luar biasa kepada Pak Wali, Pak Heldi yang akan mencoba mendobrak kembali sesuatu yang sempat tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya karena beberapa kendala. Bukan artinya gini, pemerintah sebelumnya menurut saya juga sudah bagus, tapi memang harus ditindaklanjuti dengan sesuatu yang berbeda, dengan sebuah ketegasan dari Pak Wali untuk bisa melaksanakan ini. Minimal tadi ring satunya masing-masing kecamatan, sehingga nanti bisa dibantu oleh kecamatan dan lurahnya untuk menekan kebijakan ini. Tadi satu lagi loh yang tadi masalah makanan untuk di setiap makanan ketika rapat. Saya adalah pecinta es kopi latte, jadi dimanapun saya es kopi latte. Kayak rapat snacknya dia snack dari UMKM. Yes. Memang kendalanya begini ya. Kalau di sini ya produksinya tidak setiap saat. Jadi ketika kami minta misalnya, Ipang, tidak lagi produksi karena memang suasana panasnya kurang gitu. Jadi akhirnya ya kami tidak bisa memberi Ipang hari itu, padahal kami butuh gitu untuk promosi. Kontinuitas produksinya belum ini ya. Ya itu menjadi kendala juga. Jadi masih produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Termasuk juga bantal, guling ya. Itu tergantung banyak faktor ya. Iya. Nah, ini berarti memang harus dari bawah lagi kita. Ya. Permasalahan dari banyak hal memang. Tapi tadi kan Pak Wali menyatakan bahwa akan ada sebuah keharusan gitu kan untuk memakai makanan di kantor, rapat segala macam. Pak Wali, saya jujur nggak? Itu juga sudah disampaikan oleh Pak TB Iman Aryadi, wali kota sebelumnya, tentang kebijakan tersebut. Terus waktu itu kebetulan Ibu Ati juga melanjutkan. Sebenarnya sudah Pak, tapi kembali lagi harus ada kebijakan dari Bapak secara tertulis. Jadi bisa berupa edaran, bisa berupa apa lagi Mbak selain itu? Bisa berupa instruksi wali kota. Instruksi wali kota juga boleh. SK keberatan mungkin instruksi aja atau edaran Pak. Artinya mewajibkan semua dinas, semua kelurahan, kecamatan memakai produk UMKM yang ada di ring satunya. Di ring satunya aja Mbak gitu kan. Artinya kan database-nya ada di kelurahan, ada di kecamatan. Artinya giliran itu harus memakai produk UMKM. Saya yakin kok Pak kalau ini benar-benar diterapkan oleh Bapak Wali yang sekarang dengan edaran. Waktu itu belum sempat dibuat edaran Pak, padahal waktu itu kami dari Kipu sudah melobi gitu kan bahwa harus ada kebijakan yang tertulis Pak. Kalau hanya penyampaian pada saat sambutan atau pada saat rapat tidak akan diikuti Pak. Ini serius Pak Heldi, ini menjadi PR kami gitu. Tapi kalau tertulis, jadi sebenarnya ini angin segar ya. Angin segar sekali. Ini angin segar yang semangat awal yang baru ya. Dengan betul. Apalagi Pak Sanuji, Pak Wakil Wali Kota, beliau sudah roadshow ya. Setiap Rabu ya. Setiap Rabu roadshow dengan Dinkop UMK ke UMKM dan ini harus ditinjakkan tadi. Kita nggak bisa hanya himbauan. Harus ada hitam batas putih dan ini mungkin bisa
edaran ini bisa dipegang juga oleh UMKM Pak, untuk kemudian melobi masing-masing kelurahan kecamatan terkait. Saya yakin sekarang UMKM sudah sangat cerdas Mbak, dalam membuka pasar karena sudah banyak dilatih. Tapi memang harus diberikan alat. Alatnya adalah kebijakan dari Pak Wali tadi. Dan saya sangat optimis kok dengan Pak Heldi dan Pak Sanudi sekarang, karena juga Pak Heldinya adalah seorang entrepreneur dan tahu bagaimana jatuh bangunnya UMKM dalam membina sebuah produk. Kedua juga mempromosikan di akun Instagramnya ya. Ya, Jadi ada timbal balik juga untuk promosinya. Nah, ini Mbak, jadi kalau kebetulan saya juga sempat ngobrol banyak dengan Mbak Bu Hani. Dia nggak mau dipanggil Bu, masalahnya Bu Wali ini luar biasa sahabat saya. Mbak, tolong ya jangan panggil Bu, panggil Mbak aja seperti biasa. Bu Wali, I love you so much. low profile. Ya, jadi kami diskusi beliau saja yang capitalnya, yang modalnya banyak tak terhitung ya, uang Pak Heli kan uangnya nggak terhitung ya, uang Pak Wali itu juga mengalami jatuh bangun Mbak. Kemudian bagaimana mereka membuat strategi bisnis dan mengalami juga sebuah kondisi di mana tidak disupport oleh pemerintah gitu loh, pemerintah daerah. Nah ini kan saya yakin menjadi pertimbangan Pak Wali. Kalau dibantu mungkin akan lebih besar lagi gitu, Krakatau gitu ya. Tapi tak bantu ternyata luar biasa bagus. Nah ini saya sangat berharap Mbak Nurul, makasih loh idenya hari ini membuat konten ini meskipun jadi sauna ya. Jadi salah sebelumnya. Sudah jam 10 masih sehat dan Oke. ya. Oke. Apalagi Mbak, udah itu aja. Ya. Coba closing statement dari Mbak Laura nih supaya nih kebijakannya Pemkot, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota untuk mempromosikan produk-produk mempromosikan produk-produk UMKM Jadi sahabat saya semalam yang protes ke Pak Mujiono, bos CCM, orang Cina maksudnya, produk. Maaf ya Pak Mujiono, jadi protes beliau lah. UMKM bisa bertumbuh dan berkembang ya. Nah ini adalah sebenarnya stimulan ya, ini program stimulan yang tadi UMKM sendiri sudah mandiri ya, seperti di kota-kota lain ya, seperti di Jogja otomatis, di Bandung. Iya betul, yang bagus ya, Bandung terutama ya, karena dulu kami juga sama di pengawal Ketua Piuku, kita langsung komparasi kegiatan UMKM di Bandung karena emang luar biasa di Bandung itu. Oke, closing statement dari Mbak Laura. Closing statementnya, saya berharap bahwa dengan pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Bapak Heli dan Pak Sanuji bisa memberikan sebuah gebrakan baru terhadap semangat UMKM yang saat ini memang harus didampingi oleh kita semua, tidak hanya pemerintah Kota Cilegon tadi, tapi tadi dengan apa yang Tangelik tadi, pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dengan media, di mana kita bersama-sama, karena tidak bisa hanya sebuah unsur kekuatan saja, tapi harus bersama, dan inilah kita semua untuk kemudian mau sama-sama merendahkan hati, kemudian sama-sama meninggikan program-program untuk disatukan menjadi sebuah program bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Itu Mbak. Keren banget ya. Ini pengaruh kopi latte loh, es kopi latte. Saya tuh kalau lagi bete, saya atau lagi nggak kehilangan ide, saya langsung minum kopi, langsung cerah gitu. Oke, teman-teman semua ya, para pemirsa ya, para penggemarnya Mbak Laura Dan Mama Coach Nurul Panenga. Sekian bincang-bincang pagi, bincang-bincang santai pagi ini, dan sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. Ini awal ya, Awal ini sebelum webinar kita dengan sebelum BJB. webinar kita di approve sama BJB. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.